Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan latihan penilaian akhir tahun untuk yang matematika wajib ya. Kali ini kita akan membahas tentang subbab trigonometri untuk soal nomor 21 dan selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini kita yang gampang-gampang dulu aja ya, tentang konsep-konsep sudut dan dasar dari trigonometri. Oke, kita bahas untuk yang soal nomor 21 ya. Oke, untuk yang 21, besar sudut 3/4 pi radian sama dengan, kita alihkan dari satuan bentuk radian ini menjadi ke bentuk derajat. Jadi Bapak akan mengajarkan dulu untuk peralihan radian ke derajat atau sebaliknya derajat ke radian ya. Jadi kalau misalnya untuk satuan dari radian ke derajat, radian menuju ke derajat ya, maka kita kalikan secara singkatnya ya, kita kalikan dengan 180 derajat per pi radian ya. Kemudian kalau misalnya dari derajat menuju ke radian ya, maka kita kalikan dengan kebalikannya, berarti pi per 180 derajat radiannya kita letakkan di atas ya. Oke, karena yang kita bahas itu dari satuan radian ke derajat, maka kita gunakan yang ini ya, dikali 180 per pi, sehingga bisa kita tulis 3/4 pi radian kita kalikan dengan 180 derajat per pi radian. Ini bisa kita coret pi radiannya. Kemudian 180 kan bisa dibagi dengan 4 ya. Kalau dibagi 290 berarti ini adalah 45 derajat. Kemudian 45 dikalikan dengan 3 berarti 90 ditambah 45 135 ya. Berarti hasilnya adalah 135 derajat. Ini hasilnya. Gampang ya. Kalau untuk yang peralihan dari derajat ke radian kira-kira nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke ya, sekarang kita akan membahas soal satuan derajat yang ada menit detiknya menjadi ke bentuk desimal ya. Dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kita ingat dulu bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. Menit berarti tanda contreng ini ya, yang bagian atas ya, petik 1 ya. Berarti akibatnya bisa kita simpulkan bahwa 1/60 derajat itu pasti sama dengan berapa, berarti 1 menit ya. Berarti ini 1 menit ya, efek kebalikan. Maaf, ini tak ganti tandanya dulu jadi sama dengan ya. Ini baru dasarnya dulu ya. Kemudian kita tahu juga bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Akibatnya berarti 1/60 menit berarti sama dengan 1 detik ya. Juga berakibat bahwa 1/360 derajat, 3600 ya, 3600 derajat berarti itu sama dengan 1 detik. Nah, sehingga kita akan kalikan masing-masing. Kalau menit itu
kita kalikan dengan 1/60. Kalau yang detik kita kali dengan 1/3600. Nah, sekarang kita tulis kembali soalnya bahwa 112 derajat kita eja dulu ya, ditambah dengan 54 menit ditambah 36 detik. Jadi kalau kita mau buat derajat semuanya, 112 derajat ditambah 54 menitnya berarti menjadi 54 menit dikali dengan 1/60. Oh maaf, ini oh ya benar ya, ini 160 detik ya. Kemudian yang bagian detiknya berarti bisa kita tulis 36 detik kita kali dengan 1/3600 ya. Berarti sekarang kita kalikan yang menit dan bagian detiknya, berarti 112 derajat ya. Kemudian 54 dengan 60 kan bisa kita coret ini. Berarti ini 9, ini 10, berarti 9 dibagi 10 berarti 0,9 ya. 0,9 derajat ditambah dengan 36 dikali dengan 1/3600 berarti ini 1, ini 100 ya. Nah, jadi 1/100 berarti kan 0,001 ya, 0,01. Nah, sekarang tinggal kita jumlah. Berarti kalau bentuk desimalnya yaitu adalah 112 derajat, 91. Gampang ya untuk konversi dari menit detik ke itu ya, desimal ya. Pada harap kalian juga bisa yang sebaliknya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ya, sekarang ke perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku DB dengan panjang AB5, BC10. Kita cari kosinus untuk sudut C. Kita gambarkan dulu aja ya, supaya lebih gampang. Jadi misalnya ini adalah segitiga siku-siku, misal ya, siku-siku DB. Ini siku-siku A, B, C. Yang diketahui bahwa panjang AB-nya itu 5, BC-nya 10 ya. Kalau kosinus kan berarti kita harus konsekuensi cari yang sisi miring ya. Kita gunakan rumus Pythagoras bahwa AC kuadrat itu sama dengan penjumlahan sisi datar kuadrat tambah tegak kuadrat ya. Berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan AB kuadrat itu berarti 5 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Berarti 25 tambah 100 berarti 125 derajat, 125 ya. Ini baru AC kuadrat. Sehingga untuk nilai AC-nya ya, kalau kalian belum paham untuk mengakarnya ya, berarti kita buat dulu akarnya. Berarti kan 125 ini terbentuk dari 5 kali 25. 25 bagi 5 kan 5. Nah, sehingga ini sama saja dengan akar dari, karena ada 5 sepasang berarti kita tulis 5 kuadrat kali 5. Karena kuadrat ini bisa kita keluarkan sehingga panjang AC-nya yaitu adalah 5 akar 5. Nah, sekarang kita tuliskan untuk kosinus C-nya ya. Untuk kosinus C-nya, hati-hati,
sudut pandang terhadap sudut C, berarti sisi datar per sisi miring, berarti BC per AC ya. Kita tuliskan berarti BC per AC. Panjang BC-nya yaitu adalah 10, panjang AC-nya yaitu adalah 5 akar 5. Ini bisa kita sederhanakan, berarti 2 per akar 5, atau kalau dibentuk dalam bentuk rasional berarti 2 per 5 akar 5. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke ya, soal terakhir kosinus 240 derajat, kuadran di selain kuadran 1 ya. Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu untuk dasarnya ya, supaya kalian ingat terlebih dahulu. Misalkan ini adalah koordinat kartesius, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau kuadran 1 kan seperti biasa, berarti nilai sinusnya positif, kosinusnya positif, tangannya juga positif, dasarnya terlebih dahulu. Kalau kuadran kedua, kita ingat, kalau atas berarti sinusnya positif, kalau ke kiri berarti kosinusnya negatif, kemudian tangannya pasti juga negatif karena sin dibagi dengan cos. Ini digunakan untuk sudut yang 180 derajat dikurangi dengan alfa. Kalau kuadran 3, karena di bawah berarti sinusnya negatif, kalau ke kiri kosinusnya negatif, tapi karena negatif bagi negatif tangannya positif. Ini digunakan untuk yang sudutnya 180 derajat plus alfa. Kalau yang kuadran 4, nah ini karena masih di bawah berarti sinusnya negatif, sudah sebelah kanan berarti kosinusnya positif, sin dibagi cos berarti ini tangannya negatif, digunakan untuk sudut yang 360 derajat dikurangi alfa. Nah, karena 240 derajat ini kuadran ketiga, maka bisa kita tuliskan seperti ini, bahwa kosinus 240 derajat itu tercipta dari kosinus dari 180 derajat ditambah dengan 60 derajat, karena kalau ditambahkan kan hasilnya 240 derajat. Kita ambil alfanya ya. Tapi karena dia kuadran ketiga berarti dia negatif kosinus 60 derajat ya. Kosinus 60 derajat itu kan setengah, berarti hasilnya adalah negatif setengah kosinus dari 240 derajat ya. Sampai di sini gampang ya. Kiranya itu aja dari Pak Rizky. Terima kasih, thank you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.